Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanri Dupi Magersari dari kelas 03 SIDP 003. Saya akan mendongeng dongeng yang berjudul Monster Tanpa Nama untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah retorika. Selamat mendengarkan. Pada suatu ketika, di tempat yang jauh, hiduplah monster tanpa nama. Monster ini sangat menginginkan sebuah nama, maka ia memulai perjalanan untuk mencari nama. Tetapi, dunia adalah tempat yang luas untuk ditelusuri sendirian. Dengan begitu, sang monster membagi dirinya menjadi dua. Yang satu pergi ke barat, dan yang satu pergi ke timur. Monster yang pergi ke timur ini, ia menemukan sebuah desa. Dari tempat masuk desa tersebut, ia bertemu dengan seorang pandai besi. Tuan pandai besi, tolong berikan aku namamu. Nama tidak bisa diberikan seperti itu. Jika Tuan menyerahkan namamu, maka aku akan memberimu kekuatan. Jika kau bisa memberiku kekuatan, maka akan kuberikan namaku. Kemudian sang monster memasuki si pandai besi, dan ia menjadi Otto si pandai besi. Otto si pandai besi kemudian menjadi orang terkuat di desa itu. Tapi suatu hari Otto berkata, lihatlah aku, lihat seberapa besar monster di dalamku. Gigit-gigit, koyak-koyak, kunyah-kunyah, telan. Monster yang kelaparan memakan Otto dari dalam, dan ia kembali menjadi monster tanpa nama. Begitupun ketika ia memasuki Hans si pembuat sepatu. Gigit-gigit, koyak-koyak, kunyah-kunyah, telan. Lagi, makhluk itu kembali menjadi monster tanpa nama. Begitu juga ketika ia memasuki Thomas si pemburu. Gigit-gigit, koyak-koyak, kunyah-kunyah, telan. Sekali lagi, makhluk itu kembali menjadi monster tanpa nama. Lalu monster itu pergi menuju sebuah kastil, dengan harapan ia akan menemukan nama yang menakjubkan. Dari dalam kastil tersebut, sang monster menemukan anak yang terbaring sakit. Hei, jika kau memberikan aku namamu, maka aku akan memberimu kekuatan. Jika kau bisa menyembuhkan penyakit ini, maka akan kuberikan namaku. Sang monster memasuki si bocah itu, dan ia pun menjadi sehat. Raja dan seisi istana pun gembira. Pangeran sehat, katanya. Monster itu sangat menyukai nama barunya, dan ia juga senang hidup di dalam istana. Maka meskipun kelaparan, ia menahan diri. Setiap hari perutnya mengaum, tapi ia menahan diri. Bagaimanapun juga dia sangat kelaparan, sampai anak itu berkata, lihatlah aku, lihat seberapa besar monster di dalamku. Pangeran memakan raja, pengawalnya, dan seisi istana. Gigit-gigit, koyak-koyak, kunyah-kunyah, telan. Dari dalam istana sudah tidak ada siapapun. Maka anak itu memulai sebuah perjalanan. Tanpa arah, tanpa tujuan, setiap hari anak itu hanya terus berjalan. Hingga suatu ketika, anak itu bertemu dengan monster yang berkelana ke barat. Aku sudah punya nama yang indah pula. Aku tidak butuh nama, aku bahagia meski tanpa nama. Lagi pula kita ini monster tanpa nama. Gigit-gigit, koyak-koyak, kunyah-kunyah, telan. Makhluk itu memakan monster yang berkelana ke barat. Sekarang dia sudah punya nama. Tapi seluruh makhluk yang bisa memanggil namanya sudah tidak ada. Meskipun Johan adalah nama yang menakjubkan. Value yang bisa diambil dari kisah ini, kita hanya harus menerima diri sendiri, meskipun itu berarti kita hanya monster. Terima kasih. Die Evergreen.
tes. Tutup. And slowly they came tanpa Forget. Pada suatu ketika di sebuah tempat yang jauh dirinya. Tetapi please. Salah. Tuan Pandai Besi. Yan apa? Berhari. Dan dia juga calm. Meskipun Jonah value yang bisa diambil dari kisah ini adalah apaan cuy?